Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tala Yusra, berasal dari jurusan Ilmu Politik kelas B dengan nomor NIM 20 1083 2024. Ingin mempresentasikan hasil dari atau isi dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Mudiarjo. Mulai dari bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai ada sejak tahun 450 sebelum Masehi. Di India dan Cina, lebih dari 350 sampai 500 sebelum Masehi. Telah banyak tulisan politik yang telah bermutu. Di Indonesia pun, lebih dari abad 13 sampai 15 Masehi, sudah ada karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan. Sayangnya, pemikiran tentang politik di negara-negara Asia mengalami kemunduran karena terdesak pemikiran Barat. Di negara Eropa, bahasan mengenai politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Di Inggris, ilmu politik dianggap sebagai atau termasuk ke dalam filsafat. Pada tahun 1904, Amerika Serikat mendirikan American Political Science Association atau disingkat dengan APSA. Setelah Perang Dunia II selesai, perkembangan ilmu politik semakin cepat. Di Amsterdam, Belanda, didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 1947. Di Indonesia pun didirikan fakultas serupa. UNESCO mengadakan survei di 30 negara mengenai kedudukan ilmu politik. UNESCO bersama International Political Science Association atau disingkat dengan IPSA mengadakan penelitian di 10 negara barat, kemudian membahas tentang laporan pada tahun 1952. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk memuji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan alam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat. Karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu sendiri perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Sarjana Ilmu Politik di Paris 1948 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Pendekatan perilaku behavior approach muncul dalam dekade 1950-an. Namun 10 tahun kemudian banyak pula yang mengkritik pendekatan tersebut dan muncullah kelompok-kelompok pasca dalam pekerjaan tersebut. Muncul beberapa pendapat behavior dalam usaha meneliti perilaku manusia, terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya. Padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat yang sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu tidak dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu sama dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya bahwa politik adalah suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Konsep-konsep politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan, dan pembagian atau alokasi yang terdiri dari negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah asasi dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang perilaku atau kelompok politik dalam usaha memilih dan cara mencapai tujuan itu. Tujuan yang dicapai melalui usaha bersama dan perlu rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Selanjutnya ada pembagian dan hak alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penyataan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana menekankan bahwa pihak adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Nilai ini dapat bersifat abstrak atau bisa juga bersifat konkret. Yang keempat, bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama itu teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik, lembaga-lembaga politik, undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum. Partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, pendapat umum, hubungan internasional, politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Pertama, yaitu terdiri dari sejarahnya. Sejarah merupakan alat penting bagi ilmu politik karena penyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Untuk kita di Indonesia mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah dipelajari untuk diambil pelajarannya agar kita tidak terjebak dalam masalah-masalah yang sama. Yang kedua ada filsafat. Filsafat adalah usaha secara rasional, sistematis, secara pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut atas alam semesta dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Yang pertama yang terdiri dari sosiologi. Sosiologi membantu sarjana politik dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Selanjutnya ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Pengaruhnya meluas pada politik dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional. Kerjasama antar ilmu politik dengan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan sosial. Selanjutnya ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia, masyarakat, khususnya faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan bidang psikologi. Umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Selanjutnya ada geografi. Faktor-faktor yang mendasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah, pengaruh juga mempengaruhi politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Yang terakhir ada ilmu hukum. Mengatur dan melaksanakan hukum-hukum adalah kewajiban negara. Jika ahli hukum negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik memandang negara sebagai asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai perbedaan antara ilmu politik dengan ilmu negara, Hermann Heller telah menyimpulkan beberapa pendapat dalam Encyclopedia of the Social Science. Negara. Jika ahli hukum negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik memandang negara sebagai asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai perbedaan antara ilmu politik dengan ilmu negara, Hermann Heller telah menyimpulkan beberapa pendapat dalam Encyclopedia of the Social Science. Baiklah, sekian terima kasih apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, harap diajukan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Iqbal Talwisra. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.